Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, terjadinya kecelakaan lalu lintas diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu karena faktor kesalahan manusia, faktor kondisi jalan, faktor kendaraan itu sendiri, dan faktor-faktor lain. Salah satu faktor yang banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena faktor kesalahan manusia. Faktor kesalahan manusia ini seperti mengantuk saat mengemudi, tidak fokus saat mengemudi, atau mengemudi dengan tidak wajar seperti mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi karena kelelahan, belum mahir menyetir atau belum lihai dalam mengemudi, mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan terlarang atau narkoba, bisa juga karena adanya kelalaian atau ketidakhati-hatian si pengemudi seperti main handphone saat mengemudi, bercanda saat mengemudi, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya konsentrasi saat mengemudi. Ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka atau meninggal dunia yang diakibatkan karena kelalaian manusia atau karena kelalaian si pengemudi, seperti main handphone saat mengemudi sehingga mengakibatkan hilangnya konsentrasi, kemudian mengemudi dengan tidak wajar seperti mengemudi dengan kecepatan tinggi, maka untuk menentukan bersalah atau tidaknya si pengemudi, tentu harus ada proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dari pihak yang berwajib. Dalam hal ini tentu pihak kepolisian. Karena biar bagaimanapun orang yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena faktor kesalahan manusia, seperti diakibatkan karena adanya kelalaian atau karena mengemudikan kendaraan dengan cara tidak wajar dan membahayakan, maka berdasarkan asas praduga tak bersalah, sopir atau pengemudi yang mengendarai kendaraan tersebut dapat disangka, ditangkap, ditahan, atau dihadapkan di depan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah tersebut diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Adapun sanksi bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti main handphone saat mengemudi dan mengakibatkan hilangnya konsentrasi saat mengemudi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban luka ringan, maka pengemudi dapat dituntut berdasarkan pasal 310 junto pasal 229 ayat 3 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Jika mengakibatkan korban luka berat, pengemudi bisa dituntut berdasarkan pasal 310 junto pasal 229 ayat 4 dengan pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 juta rupiah. Dan jika mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pengemudi bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 4 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak
12 juta rupiah. Akan tetapi, jika kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena si pengemudi saat mengemudikan kendaraannya dengan tidak wajar, dengan cara atau keadaan yang membahayakan, seperti berkendara dengan kecepatan di atas 100 km per jam, sehingga mengakibatkan korban luka ringan, maka pengemudi dapat dituntut berdasarkan pasal 311 ayat 3 junto pasal 229 ayat 3 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 8 juta rupiah. Jika mengakibatkan korban luka berat, maka pengemudi bisa dituntut berdasarkan pasal 311 ayat 4 junto pasal 229 ayat 4 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Dan jika mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pengemudi bisa dituntut berdasarkan pasal 311 ayat 5 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Sahabatku sekalian, demikian yang saya sampaikan. Mari bersama kita tanamkan dan kita tumbuhkan kesadaran hukum kita untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.